cukup itu. Kalau kontemporernya Ustaz? Luar biasa. Nah, kalau kontemporer, bukan kontemporer juga sih, karena nanti kan ada filsafat modern ala Descartes. Tapi bukan itu yang kita maksud. Filsafat kontemporer yang kita maksud bukan filsafat modern ala René Descartes itu, tapi filsafat yang berhadapan dengan makna klasiknya. Sehingga kalau kita sebut filsafat saat ini di dunia Islam khususnya, nah makna ini yang kita maksudkan, yaitu apa? Yaitu, saya baca lagi deh, karena definisi, kalau definisi itu harus dilihat ya apa definisinya di situ tertulis. Beda dengan argumentasi ya, pikirkanlah bagaimana kita menyusun premis. Tapi kalau definisi ya jangan main karang-karang. Oke. Gitu. Karena disiplin ilmu Ustaz ya. Karena disiplin ilmu, jadi harus lihat apa sosiologi, apa definisi sosiologi. Lihat buku sosiologi apa itu ditulis di situ. Kayak gitu. Nah, kalau definisi ada di sini. Ta'rif filsafe, definisi filsafat. Banu bar'in ke filsafe ro musawi bo filsafe ulo yo metafizik. Wa mawzu'e onro mawjude mutlak. Nah, mutlak wujud bedonim mitavon onro bein surat ta'rif unim. Jadi karena filsafat pada masa saat ini itu identik dengan metafisika atau filsafat ula. Filsafat ula itu sama dengan metafisika. Metafisika tadi itu bagian dari filsafat teoritis dalam masa klasik. Yang ketiga tadi itu. Iya. Maka dengan ini kita bisa mendefinisikan filsafat sebagai ilmi ke ahwale mawjude mutlak bas mikunat. Ilmu yang membahas kondisi-kondisi wujud mutlak. Atau ilmi ke ahwale kulli wujud guftugu mikunat. Ilmu yang mengkaji kondisi-kondisi universal wujud atau hukum-hukum universal wujud. Nah, kalau di buku-buku bidaya misalnya dikatakan ilmun yubhasu fihi an ahwalil mawjud bima huwa mawjud. Ilmu yang mengkaji wujud sebagaimana wujud. Yaitulah metafisika. Jadi filsafat dalam makna saat ininya adalah sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu yang mengkaji wujud sebagaimana wujud. Ilmu yang mengkaji wujud sebagaimana wujud. Ini yang disebut dengan filsafat atau metafisika. Yang mana metafisika ini adalah merupakan salah satu bagian dari filsafat teoritis, filsafat dalam makna klasik. Jadi hubungan antara filsafat dalam makna klasik dengan filsafat dalam makna kontemporer, yaitu apa relasinya itu? Relasinya dia bagian kan? Jadi filsafat kontemporer merupakan bagian dari filsafat klasik. Kayak gitu. Nah, ilmu yang mengkaji tentang wujud sebagaimana wujud. Berbeda dengan fisika. Fisika ilmu yang mengkaji tentang wujud bukan sebagaimana wujud, tetapi wujud tertentu. Hukum-hukum wujud sebagai benda misalnya. Kan? Hukum wujud sebagai angka. Ada juga hukum wujud sebagaimana wujud. Itu. Kemarin misalnya apakah kopi ini dikaji dalam filsafat? Ya dikaji, tapi dari dimensi wujudnya, bukan dari dimensi dia sebagai kopi. Tapi dia sebagai wujud. Dia wujud yang seperti apa? Kalau di filsafat harmonisasi dikatakan filsafat wujudnya, falsafah wujudnya apa ini? Kayak gitu. Nah, sebelum ke situ, filsafat kontemporer sendiri itu yang tadi metafisika itu memiliki dua bagian lagi.
Ada lagi 2 cabangnya. Ada filsafat bermakna am, filsafat bermakna umum, metafisika umum yang mengkaji wujud sebagaimana wujud, hukum-hukum universal wujud. Ada juga filsafat dalam makna khusus atau metafisika khusus. Nah, ini khusus mengkaji wujud Tuhan, pembuktian Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Itu semua dikaji dalam filsafat khusus, metafisika khusus. Makanya kalau teman-teman lihat buku-buku filsafat sekarang itu seperti buku Daras Filsafatnya itu Lamis Bayazdi, buku Bidayatul Hikmah, itu awalnya berbicara tentang wujud sebagaimana wujud, dari hukum universal wujud, dari klasifikasi wujud, sebab akibat, potensi, aktual, tunggal dan plural, dan semacamnya. Ada wujud mental, wujud eksternal. Nah, itu semua dikaji dalam filsafat bermakna umum. Di bab terakhir itu dikaji filsafat bermakna khusus, yaitu metafisika khusus, yaitu tentang Tuhan. Nah, dengan ini maka filsafat bisa juga disebut sebagai perjalanan akal dari wujud menuju wujud Tuhan, dari wujud universal, wujud sebagaimana wujud, menuju wujud khusus Tuhan. Jadi sederhananya filsafat kontemporer yaitu perjalanan akal menuju Tuhan. Kayak gitu. Jadi semua pengkajian tentang wujud sebagaimana wujud ini itu dimaksudkan untuk sampai pada pembahasan ketuhanan, untuk memudahkan pahaman kita tentang bagaimana sesungguhnya wujud Tuhan itu, dan bagaimana membuktikan eksistensinya, bagaimana memahami ketunggalannya, bagaimana memahami sifat-sifatnya, dan bagaimana memahami perbuatan-perbuatannya. Itu filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu yang khusus mengkaji wujud sebagaimana wujud. Itu jelas bab-babnya itu. Seperti yang tadi saya katakan, bab pertama pembahasan universal, bahasan umum. Bab kedua wujud eksternal, wujud internal. Kadang juga dibahas sedikit tentang esensi, bahkan ada juga dibahas tentang ketiadaan. Tapi itu semua bahasan-bahasan sekunder, bukan bahasan inti. Kayak gitu. Oke? Ternyata Ustaz, filsafat tidak sembarang juga pendefinisiannya. Iya. Karena selama ini kan secara umum ada yang mengatakan bahwa filsafat itu mempertanyakan sesuatu, ragu, kemudian ragu lagi, setelah dicari hasilnya tetap ragu lagi. Itu saya dapatkan juga Ustaz begitu. Enggak. Kalau misalnya yang pertanyakan, ya semuanya mempertanyakan. Semuanya dimulai dari bertanya. Yeah. Bukan hanya disiplin ilmu. Iya, jadi paham sekali. Iya, semuanya tukang bengkel apa segala macam. Yang bertanya juga kenapa ini? Kan tidak mungkin langsung dikerja. Oh ya, ada yang rusak. Ya ada. Sini saya perbaiki. Tanya dulu apa rusaknya kan? Jadi tidak semua orang bisa berfilsafat terus. Dalam makna yang ini. Makna yang kedua ini. Dalam makna yang pertama juga tidak semua. Okay. Makna klasik tadi itu walaupun lebih universal, tetapi tidak semua orang bisa mengkaji itu, mengetahui semua disiplin ilmu itu. Makna kedua juga tidak semuanya mengkaji filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu. Itu nggak bisa dikatakan bahwa itu filsafat, ini filosof, tukang bengkel itu filosof hanya karena dia bertanya juga apa sebab dari segala sebabnya ini ban motormu sehingga kempes ini. Enggak. Oke. Apalagi misalnya dikatakan filsafat itu dimulai dari ragu, dimulai dari pertanyaan, berujung pada keraguan. Pertanyaan lagi. Iya. Ya tidak juga. Diawali dari pertanyaan, nanti berujung pada pertanyaan lagi. Pada jawaban. Begitu filsafat yang sebenarnya. Seharusnya langsung ke pada jawaban saja. Kalau argumentasi nanti kan dilihat dari argumentasinya. Kalau argumentasinya badihi dari sebuah teori kan, ada sebuah teori dibuktikan secara badihi, ini nggak perlu lagi pertanyakan.
Kalau sudah jelas. Misalnya kemarin di pembuktian eksistensi Tuhan, kita membuktikan eksistensi Tuhan dengan menggunakan premis-premis yang badihi. Iya. Sehingga argumentasi kita atas eksistensi Tuhan itu rasional. Nah, ketika rasional, ketika badihi, ngapain lagi pertanyakan? Selesai. Oke. Misalnya kan, misalnya 1 tambah 1 2. Kan nggak butuh lagi ditanyakan itu. Kontradiksi itu mustahil. Ngapain lagi ditanyakan? Dan itu semua adalah pijakan dari filsafat. Filsafat tersusun dari premis-premis yang badihi. Kayak gitu. Nah, kecuali tadi kita bisa katakan bahwa semuanya filosof, bukan hanya khusus yang mengkaji wujud. Wujud sebagaimana wujud. Wujud sebagaimana wujud. Kalau filsafat dimaknai sebagai cara berpikir, bukan sebagai terapan. Oh, yang terapan. Filsafat terapan, filsafat praktis. Filsafat praktis itu apa sih? Yang saya tulis di kalau di filsafat kita itu filsafat terapan, filsafat praktis. Filosof bukanlah mereka yang menyibukkan diri dalam kajian-kajian yang sangat rumit, buku-buku filsafat, buku-buku yang berat. Bukan itu, tapi mereka yang menjadikan akal sebagai pedoman gerak mereka. Mereka yang memilih atas dasar akal. Ketika mereka memilih atas dasar akal, maka pasti mereka akan mengorbankan kenikmatan level rendah demi kenikmatan level tinggi. Karena itu seruan akal seperti itu. Seruan akal itu menyuruh manusia pada kenikmatan-kenikmatan level tinggi. Sehingga siapapun yang mengambil kenikmatan level tinggi, walau harus kehilangan kenikmatan level rendah, mereka filosof. Oke. Cuman tentu harus terlebih dahulu diawali dengan pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan kenikmatan level tinggi dan apa yang dimaksud dengan kenikmatan level rendah. Sehingga gerak filosofis, gerak rasional juga diawali dari pengetahuan rasional, pengetahuan filosofis. Kayak gitu. Siap. Nah, ketika ada seperti itu yang bergerak atas dasar akal, misalnya ada fata morgana di suasana yang sangat panas di musim panas, di gurun, biasanya kan sangat panas itu, tiba-tiba ada kelihatan air. Ternyata itu kan fata morgana. Nah, kalau kita bergerak ke sana, gerak ini bukan gerak perintah akal, ini perintah imajinasi. Ketika kita terus bergerak menuju fata morgana, itulah gerak irasional, bukan filosof. Kenapa? Karena geraknya bukan atas dasar perintah akal, tapi perintah imajinasi. Saat itu dia bukan lagi manusia yang berakal, tapi manusia yang berimajinasi, yang bergerak atas dasar imajinasi. Kayak gitu. Tapi kalau filosof, fata morgana, ngapain gitu? Nah, begitu banyaknya saat ini ya manusia-manusia yang bergerak menuju fata morgana, yang rela mati demi hal-hal yang tidak abadi. Kan begitu. Sementara akal mengatakan bahwa yang tidak abadi tak layak dijadikan sebagai tujuan, sebagai harga mati. Tak layak diperjuangkan hingga mati. Apalagi kalau perempuan, Van. Bukan Laila itu, kenapa harus bisa? Biasa saja. Santai, Pak. Tidak layak diperjuangkan hingga mati. Kenapa? Karena bukan abadi, bukan hal-hal yang bukan hal-hal yang abadi. Bukan abadi. Itu nanti jadi bucin, budak cinta kalau gitu kan. Yang abadi, kecuali dia Laila, untuk melihat perwujudan Laila di situ, di wujudnya, oke lah, bisa diperjuangkan. Tapi karena cuma manifestasi, ngapain? Seperti cermin. Cermin itu, perempuan itu seperti cermin, atau semuanya lah ini kan. Cermin Tuhan yang menampilkan keindahan Tuhan. Karena hanya cermin, ngapain dijadikan sebagai tujuan? Cermin itu mengenalkan pada kita realitas yang sungguhnya, menampilkan realitas. Maka yang menjadi tujuan adalah realitas, bukan cerminnya. Aku rela mati demi kamu, bukan demi kamunya, demi yang engkau tampilkan itu, realitas itu.
itu Tuhan. Insya Allah. Kayak gitu, itu baru filosof. Siap Arfan jadi filosof. Tapi kalau masih tadi itu, imajinasi. Itu ya definisi filsafat ya. Oke, paham.